Jumpa lagi di informasi terkini tentang perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Dan tentu saja kali ini karena letaknya yang berdekatan dan fenomena yang terjadi menyita perhatian kita semua selama 2 hari terakhir, yaitu rentetan gempa tektonik dangkal di seputaran Salatiga, Ambarawa, dan Rawapening. Dan karena lokasinya berdekatan dengan Gunung Telomoyo atau Telamaya dalam bahasa Jawa penulisannya, pengucapannya Telomoyo, maka berikut ini adalah kita akan berbagi pengetahuan tentang siapa Gunung Telomoyo ini. Nah, jadi secara dasar, informasi dasar, Gunung Telomoyo ini adalah gunung berapi aktif. Ya, jadi jangan salah bahwa Gunung Telomoyo yang selama ini dikenal sebagai objek wisata bisa dijangkau menggunakan kendaraan hingga puncaknya, baik roda 2 maupun roda 4. Bahkan terakhir ini berkembang wisata jeep ya sampai ke puncak Telomoyo yang kerap berkabut. Dan kita juga mengenal bahwa di puncak Gunung Telomoyo terdapat stasiun-stasiun yang jumlahnya cukup banyak, yaitu pemancar televisi atau relay televisi, sehingga akses menuju ke puncak ini cukup mudah. Dan tahun lalu objek wisata di puncak Gunung Telomoyo ini sempat viral karena terjadi kepadatan yang luar biasa sampai macet jalurnya sampai ke puncak. Nah, Gunung Telomoyo adalah gunung berapi dan ini sudah dijelaskan oleh banyak pihak dan para ahli. Ya, letaknya gunung ini berada di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, jadi perbatasan di antara dua kabupaten ini. Ketinggiannya adalah 1894 meter di atas permukaan laut, cukup tinggi, lumayan ini mendekati 2000, dan tentu saja hawa di puncak ini sudah pasti dingin dan kerap kali kabut menyelimuti kawasan puncak. Jadi memang indah kalau dari puncak, sudah banyak foto-foto, video yang beredar yang memperlihatkan pesona Gunung Telomoyo. Nah, dari segi bentuknya, maka Gunung Telomoyo ini adalah gunung api berbentuk strato atau kerucut, ya, stratovolcano. Sama dengan Gunung Merapi, yang masuk tipe gunung api strato. Begitu juga dengan Gunung Sinabung yang ada di Sumatera Utara. Nah, sekalipun dia masuk golongan gunung api yang aktif dan memiliki kawah kecil di Telomoyo ini, tetapi dia tercatat belum pernah meletus. Gunung api ini bisa disaksikan dari beberapa kota di sekitarnya, bisa dilihat dari Salatiga, dari Ambarawa, kemudian terutama dari kawasan objek wisata Rawapening ini akan menjadi background atau latar belakang yang sangat indah. Letaknya ada di deretan pegunungan termasuk Gunung Merbabu, ini juga gunung api. Kemudian ada Gunung Andong yang terkenal juga sebagai destinasi wisata outdoor. Ini Gunung Andong ini pesonanya juga istimewa. Kemudian ada Gunung Sumbing dan Gunung Ungaran. Dan tentu saja di sebelah selatan Merbabu ini ada Gunung Merapi yang sampai hari ini sudah aktif meluncurkan lava sepanjang 1 tahun terakhir. Nah, sebagai gunung api, Gunung Telomoyo ini terbentuk dari sisi selatan apa yang dulu disebut sebagai Gunung Soropati. Dan gunung ini sudah tererosi serta runtuh sejak masa Pleistosen atau masa prasejarah, masa purba. Pleistosen ini sejaman kira-kira ini dengan masa-masa manusia purba yang ada di Sangiran dan beberapa titik hunian prasejarah lainnya. Nah, secara pengetahuan geologis, maka gunung api strato atau stratovolcano ini juga dikenal sebagai gunung api komposit. Banyak literatur yang menjelaskan demikian. Kenapa kemudian disebut sebagai gunung api komposit? Yaitu karena gunung berapinya berbentuk kerucut dan dibangun oleh banyak lapisan atau strata, ya, perlapisan dari lava yang kemudian mengeras
atau tepra, ini artinya timbunan material hasil erupsi. Kemudian ada batu apung dan abu vulkanik. Ini persis seperti yang bisa dilihat di Gunung Merapi ya, di sebelah selatan bersebelahan dengan Gunung Merbabu. Ini adalah gunung strato atau stratovolcano yang pembentukannya persis seperti yang dijelaskan seperti tadi. Nah, tidak seperti gunung berapi perisai, maka stratovolcano ditandai oleh profil yang umumnya itu curam ya, puncak, lereng dan lain sebagainya itu curam dan letusannya bersifat eksplosif ya. Lava yang mengalir dari stratovolcano biasanya dingin dan mengeras sebelum menyebar jauh karena viskositasnya tinggi. Magma yang membentuk lava ini mengandung silika tingkat menengah hingga tinggi. Nah, sebagai satu di antara tipe gunung berapi yang paling umum ya, stratovolcano juga dikenali dari jenis letusannya yang istimewa, luar biasa. Di antaranya selain Merapi, kemudian Sinabung adalah letusan gunung Krakatau pada 1883 yang meletus dahsyat dan menimbulkan tsunami raksasa, serta konon ledakannya merambat sampai di Eropa. Demikian juga Gunung Tambora yang ada di Nusa Tenggara Barat juga mirip sebagai gunung berapi tipe strato. Nah, keberadaan gunung-gunung tipe strato ini ada umumnya berada di zona subduksi atau tumbukan atau antar lempeng begitu, yang membentuk rantai panjang sepanjang lempeng tektonik, di mana kerak samudra yang diambil di bawah kerak benua atau continental arch volcanism ya, misalnya ada di Cascade Ring atau yang ada di kepulauan volkanik di Jepang, kemudian di Kepulauan Alud, dan kebetulan Indonesia ini adalah di rangkaian cincin api Pasifik atau Ring of Fire Pasifik, sehingga deretan gunung-gunung tipe seperti ini ada di Sumatera, kemudian di Jawa, kemudian di Bali sampai Nusa Tenggara hingga di daerah Maluku sana. Nah, kalau pemirsa pengen memahami sedikit tentang stratovolcano atau letusan gunung yang bertipe strato ini seperti apa, ya, paling gampang adalah kita menganalogikan dengan ketika Anda semua mengocok minuman berkarbonasi di dalam botol atau kaleng dan kemudian dibuka secara mendadak, maka itu akan menyembur. Kira-kira seperti itu prosesnya. Terjadi semburan material dari dalam perut ketika terjadi erupsi secara tiba-tiba, yaitu karena ada perpaduan antara kombinasi magma, jenis magma dan gas yang terakumulasi, dan ketika hambatan itu dilepaskan maka akan terjadi secara tiba-tiba letusannya. Nah, dalam sejarah letusan gunung berapi, maka status dan jenis letusan yang eksplosif ini biasanya menunjukkan dampak yang masif dan bahaya, ya sangat besar gitu ya dampaknya, karena letusannya yang bisa dibilang istilahnya itu ledakan. Maka seperti di Gunung Krakatau, Gunung Tambora dan Gunung Sinabung itu memberikan contoh kepada kita semua betapa letusan gunung api tipe strato ini memang daya rusaknya luar biasa. Gunung Sinabung sudah hampir 10 tahun terakhir ini terus aktif setelah, ya ini untuk pengetahuan kita semua, setelah dia 300 tahun lebih tidur ya, dorman istilahnya itu. Jadi selama 3 abad gunung itu tidak punya riwayat letusan, tetapi pada 2010 dia tiba-tiba meletus dahsyat dan dampaknya masih terasa hingga sekarang ya. Gunung Sinabung terletak di dataran tinggi Karo atau Kabupaten Karo, Sumatera, Indonesia. Dia tidak hanya mengejutkan kita semua yang ada di Indonesia, tetapi juga para pemerhati gunung berapi dunia. Gunung ini terakhir menunjukkan aktivitas vulkanik pada tahun 1600. Kemudian terjadi retakan gunung ya, solfatarik ya, retak di mana uap gas dan lava yang dipancarkan terlihat di puncak pada 1912, tetapi tidak ada letusan yang bisa didokumentasikan pada waktu itu. Dan kemudian pada 29 Agustus 2010 terjadi erupsi pertama di Gunung Sinabung. Nah,
apakah Gunung Telomoyo yang ada di Jawa Tengah ini ada arah dan kecenderungan seperti yang terjadi di Gunung Sinabung yang ada di Sumatera Utara ini? Tentu saja para ahli harus segera meneliti dan memberikan penjelasan kepada kita semua. Kita tidak berharap sesuatu yang buruk terjadi di Gunung Telomoyo. Demikian informasi sekilas yang bisa disampaikan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat dan salam tangguh. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.